sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu cerdasnya Islam. Artinya apa? Islam selalu menjaga posisi kebenaran. Islam selalu menjaga posisi kebenaran. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena tidak pahamnya kaplingan ini, sering terjadi salah fatwa. Itulah diantaranya dulu Menteri Agama Tarmizi Taher, ia mengatakan dulu orang-orang yang demonstrasi itu statusnya bugot, boleh dibunuh. Ini keliru. Sekarang ada lagi fatwa Yahya Abdul Salam. Apa fatwanya? Fatwanya, bolehkah Densus menembak orang terduga teroris di lapangan? Dia katakan boleh. Kalaupun salah tembak, dapat 1 pahala. Karena salah ijtihad, dapat 1 pahala. Pendapat ini pendapat yang sangat multi goblok. Ya, ada Riyad Bajrai lagi. Ini orang Salafi ini banyak yang fatwanya multi goblok. Kenapa sidang jemaah? Pertama, dia harus tahu terduga tidak boleh jadi tindakan hukum. Dalam persoalan hudud, persoalan eksekusi itu hudud. Persoalan eksekusi itu bab hudud. Hudud tidak boleh dijatuhkan dengan status terduga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a." Sesungguhnya praduga itu tidak mencapai taraf kebenaran. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya praduga itu, zon itu tidak mencapai taraf kebenaran, maka tidak bisa jadi delik dan timbangan hukum. Seseorang terduga dieksekusi di lapangan. Dalam kacamata hukum Islam ini berbahaya. Ini pelanggaran berat. Kenapa sidang jemaah? Ayat ini pun dijelaskan oleh Nabi. Idra'ul hududa bisubhat. Batalkan hudud karena kasus yang masih subhat, yang kabur, yang belum jelas, belum terang, belum ada kepastian hukum, belum ada kepastian kesalahan, tidak boleh dilaksanakan hudud. Idra'ul hududa bisubhat. Ketiga sidang jemaah, bagaimana dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, kesalahan kalian dalam memaafkan orang yang terduga lebih baik daripada kesalahan kalian menjatuhkan hukuman. Salah memaafkan lebih baik daripada terlanjur menjatuhkan hukum. Kemudian sidang jemaah, hudud sangat dihati-hatikan pelaksanaannya. Tidak bisa sembrono. Seorang wanita datang mengaku pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, rajam aku, tohirni, sucikan aku telah berzina, ini aku hamil." Hukum zina ada 2 bentuk. Jika orang yang belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali cambuk. Jika orang yang sudah pernah menikah, muhsanat, hukumannya rajam, dikubur setengah badan, terus setengah sampai ke dada, dilempar dengan batu. Rajam namanya. Lemparan pertama harus orang yang ahli mengenai tengkuk belakang sehingga hilang kesadarannya, sehingga lemparan berikutnya tidak merasakan sakit. Pingsan kena lempar pertama, itu targetnya. Maka sidang jemaah sudah ngaku orang ini, wanita ini sudah ngaku, "Ini aku hamil, aku gak punya suami." Kata dia, "Baliklah engkau dulu ke kampung kau, balik pulang dulu." Dibikin tim investigasi oleh Rasulullah SAW. Coba lihat orang ini waras apa tidak. Ditanya-tanya oleh sahabat tentang orang ini, tentang wanita ini. Kata orang, dia wanita yang baik, dia tidak banyak ngomong kecuali kebenaran.
Dia jujur. Ternyata wanita ini memang orang baik. Kalau seandainya dia tidak waras, maka pernyataannya ditolak oleh Nabi. Tapi dia ternyata luar biasa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, wanita itu datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Sudah lahir anaknya, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sudah lahir anakku, tohirni, sucikan aku. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, susukan dulu anakmu. Terus sudah disusukan, datang lagi, ya Rasulullah, tohirni, sungguh-sungguh ini. Sudah ngaku, sudah pasti. Nabi pun gak gegabah menjatuhkan hukuman. Terus gimana sidang jemaah? Kata Nabi, sampai dia memakan roti. Maka suatu ketika datanglah dia membawa anaknya dengan sisa roti yang dimakannya. Ya Rasulullah, ini bayiku sudah makan roti. Ini buktinya. Ini sisa rotinya. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Diambil anaknya oleh Rasulullah, diserahkan kepada sahabat, dan anak itu dijamin dalam jaminan Islam. Kemudian dilakukan untuk dia rajam. Maka ketika itu Khalid bin Walid yang dengan semangatnya dia, dengan ambisinya dia melemparkan batu ke kepala wanita ini, muncrat darah mengenai jalabiah Khalid bin Walid. Ketika itu sidang jemaah, Khalid melaknat wanita itu. Terlaknat engkau wanita pezina. Langsung sontak Rasulullah SAW, ya Khalid, sini kamu. Ada apa ya Rasulullah? Ya Khalid, engkau tadi melaknat dia. Iya ya Rasulullah. Beranikah engkau melaknat wanita yang sudah dijamin Allah dalam surga? Sidang jemaah, ibrah untuk Densus juga, untuk semua kaum kita ini. Karena negara, kebijakan, DPR yang buat hukum segala macam, siapapun yang buat hukum itu yang membolehkan tembak di tempat, tidak bisa menghapus dosa Anda, tidak bisa menyelamatkan Anda dari ancaman neraka. Maka saudara-saudara kita yang sebagai petugas, ambil ibrah. Fatwa itu keliru yang mengatakan terduga boleh tembak di tempat. Rasulullah SAW sangat hati-hati orang yang sudah ada bukti hamil di luar nikah, datang kepada Rasulullah SAW, diberikan tim investigasi, ditangguhkan, diselesaikan urusan-urusannya dulu, baru ketika itu dilaksanakan rajam. Artinya apa sidang jemaah? Dalam pelaksanaan hudud, maka kesalahan kamu memaafkan, kata Rasulullah, lebih baik daripada kesalahan kamu menjatuhkan hukuman. Maka fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh salafi ini fatwa yang multi sesat. Ini saya lihat orang ini murjiah ekstrim. Saya bisa mengatakan mereka murjiah ekstrim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak salah kalau kita rujuk dari kesalahan menyikapi. Kita minta saudara kita ini ya Salam ini dan kelompok-kelompoknya, si Bajrai yang sok mantap itu, anak kecil yang baru yang pongah ini, ya, rujuk. Kenapa? Karena Umar bin Khattab yang lebih hebat daripada Anda. Umar bin Khattab ketika itu akan menjatuhkan hukuman kepada wanita yang terduga berzina, hamil 6 bulan. Tidak, menurut Umar tidak ada orang yang hamil 6 bulan. Menurut kebiasaan, kalau ada orang baru 6 bulan umur pernikahannya, terus lahir anaknya, wah ini ada nikah, apa namanya, hamil di luar nikah. Ketika Umar akan menjatuhkan hukuman, datang Ali bin Abi Thalib
seorang pemuda yang cerdas, dari kecil dididik oleh Rasulullah SAW, hidup dengan Quran, hidup dengan Sunnah, hidup dalam tarbiyah Rasulullah SAW, yang pasang badan ketika Nabi hijrah, tidur dalam selimut Rasulullah. Seandainya kafir Quraisy tidak membuka selimut langsung menusuknya, maka wafatlah, syahidlah ketika itu Ali. Namun kafir Quraisy membuka, ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Maka selamat Ali bin Abi Thalib. Sidang jemaah pemuda cerdas ini masuk. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Abul Hasan, walaupun dia sudah punya anak, tapi dia masih muda banding dengan Umar bin Khattab. Ada apa wahai Khalifah? Wahai Abul Hasan, ini saya akan menjatuhkan hukuman kepada wanita ini. Wanita ini hamil dalam 6 bulan saja umur perkawinannya, dan dia akan melahirkan. Masa umur kehamilannya cuma 6 bulan? Terus apa sidang jemaah? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Khalifah, apakah engkau terlupa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahra. Hamluhu wa fisaluhu 30 sahra. Hamilnya dan menyusuinya 30 bulan. Apa maksudnya? Menyusui dalam Quran 2 tahun 24 bulan. 2 tahun menyusui 24 bulan, sisanya 6 bulan, karena 30 bulan. Berarti Quran mengakui nilai umur hamil itu 6 bulan. Langsung Umar istighfar. Terima kasih Abul Hasan, aku hampir terlanjur menjatuhkan hukuman. Engkau selamatkan aku ya Abul Hasan. Sidang jemaah, rujuk. Jika ternyata yang kita putuskan ternyata salah, maka pihak tokoh-tokoh salafi, kenapa antum semua terlalu semangat untuk mengkritisi orang lain? Dan saudara-saudara Anda dan konco-konco Anda yang berfatwa keliru ini, yang menyatakan Densus boleh menembak terduga teroris di lapangan, ini bernilai ijtihad 1 pahala. Kalau salah, ini goblok. Kenapa sidang jemaah tidak bernilai 1 pahala? Pertama karena Densus bukan ulama. Yang bernilai pahala itu fatwa yang salah bernilai pahala kalau yang berijtihad itu ulama, terpenuhi syarat-syarat keulamaannya, kemudian dia bersungguh-sungguh berusaha, dia berijtihad, salah ijtihadnya, dapat 1 pahala. Kenapa antum lupa dengan kitab I'lamul Muwaqqi'in? Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini pendapat yang berbahaya dan keliru. Soalnya apa? Kita khawatir saudara-saudara kita dan sini muslim, tersalah dia nanti membunuh orang, dosanya bukan main. Sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan siapa saja membunuh seseorang bighairi nafsin, tanpa dosa yang jelas, maka hukumnya, dosanya sama dengan membunuh semua orang. Jadi jangan macam-macam nih. Dan kalau itu terjadi, dosa yang membunuh itu tidak hanya ditanggung oleh pelaku saja, maka sahibul fatwa, maka orang-orang salafi yang berfatwa seperti itu menanggung dosa-dosanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini nasihat untuk antum semuanya. Nasihat lillah. Nasihat lillah. Jangan antum adu domba antara umat dengan pejabat. Jangan antum bangun permusuhan antara rakyat, antara umat dengan pejabatnya, dengan aparatnya. Karena mereka juga sesama muslim. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Maka mereka, apakah mereka mengatakan rakyat itu bugot? Nauzubillah. Berarti Anda tidak paham mana yang bugot dan mana yang jamaah. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, lebih ngeri orang-orang ini ketika ada tokoh ulama dunia, ulama salaf yang pahamnya sama dengan Anda salafus soleh, akidahnya akidah salaf, akan dijatuhkan hukuman mati di Saudi, dan mereka berbahagia, bergembira dengan alasan tuduhan ulama ini, alamah ini, dia menganut paham takfiri. Anda belum baca kitab-kitabnya. Kalau orang seperti itu Anda katakan takfiri dan khawarij, dengan alasan itu kami tahu Anda murjiah ekstrim. Kalau ada yang memusuhi paham ulama salaf yang terduga yang akan dihukum mati ini, Anda tuduh dia paham takfiri dan khawarij dengan sebenarnya pahamnya 100% Ahlussunnah wal Jamaah, berarti Anda benar-benar neo murjiah ekstrim. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita nasihat fiddin masih kita sarankan Anda rujuk, Anda minta maaf, Anda bertaubat. Kenapa? Karena dosanya sangat berat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka tidak boleh seseorang dihukum mati dengan alasan terduga. Tidak boleh hal itu ditetapkan penghalalan nyawa tanpa keputusan ulama. Mari kita lihat Mesir yang sekuler, yang masih dikritisi oleh para ulama, ternyata jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena di Mesir hukuman mati tidak diputuskan oleh pengadilan, namun dikembalikan kepada mufti. Jika pengadilan menyatakan orang ini akan dijatuhi hukuman mati, maka hukuman mati itu oleh pengadilan diajukan ke mufti. Maka mufti yang menentukan. Kenapa? Karena persoalan nyawa, persoalan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalau salah-salah Anda mengambilnya, Anda telah merampas hak Allah subhanahu wa ta'ala. La zawalud dunya wa ma fiha, hancur bumi dan langit dan isinya, ahwan wa indallah, ringan di mata Allah daripada terbunuhnya seorang muslim secara zalim, secara tidak bersalah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati kita dalam persoalan nyawa ini. Maka yang memutuskannya mesti keputusan yang berdasarkan pertimbangan syariah yang matang. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini nasihat fiddin. Maka jangankan itu sidang jemaah, jangankan nyawa manusia. Di kampung saya Pariaman, nyawa ayam saja kalau ingin dipotong, nyawa ayam, orang di sana tidak mau membawa kepada orang-orang yang tidak soleh. Dicarinya orang soleh, baru dipotongnya. Dia minta tolong orang soleh yang memotongkannya. Kalaupun ada sebenarnya sah orang yang memotong, dia tidak yakin. Ada saja yang disebut oleh ibu-ibu itu. Saya takut nanti ayamnya kurang halal, begini segala macam, malas. Dia serahkan kepada orang soleh. Ternyata orang kampung saya lebih pintar mengambil keputusan daripada dua ulama salafi ini, yaitu Yahya Abdus Salam dan Riyad Bajrai yang sok mantap itu. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.